Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Nah, video kali ini kita lanjut membahas mengenai kesebangunan. Kali ini kita akan bahas tentang kesebangunan segitiga. Nah, tujuan pembelajaran dari video kali ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi dua segitiga yang sebangun dengan benar, mampu menentukan panjang sisi pada segitiga dengan konsep kesebangunan, dan mampu membuktikan dua segitiga saling sebangun dengan benar. Oke, kita langsung saja bagaimana kesebangunan segitiga tersebut. Nah, dalam kesebangunan segitiga, tetap kita bisa mengecek kesebangunannya dengan dua syarat, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama dan sudut-sudut yang bersesuaian tersebut sama besar. Namun, pada segitiga, kita bisa gunakan syarat-syarat khusus agar kita tidak perlu mengecek semua sisi dan semua sudut sesuai dengan syarat dari kesebangunan tersebut. Syarat dari kesebangunan segitiga yang pertama, nah ini, misalkan yang seperti tadi ya, di perbandingan sisi-sisi yang sama, berikutnya sudut-sudut yang sama besar juga. Ini merupakan syarat dari kesebangunan. Yang pertama, kita bisa mengecek dari syarat kesebangunan AAA atau angle. Atau kita bisa mengecek ketiga sudut yang bersesuaiannya sama besar. Cukup mengecek itu, kita bisa katakan bahwa dua segitiga tersebut sebangun. Contohnya, misalkan pada segitiga ABC dan segitiga PQR. Nah, jika sudut A sudah sama dengan sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R, maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC akan sebangun dengan segitiga PQ. Jadi cukup mengecek tiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka dua segitiga kita katakan sebangun. Syarat yang kedua, kesebangunan SSS, atau kita bisa mengecek side-nya, mengecek tiga sisi yang bersesuaiannya sebanding. Misalkan, ini contoh, ada segitiga ABC dan segitiga PQR dengan masing-masing sudah diketahui sisi-sisinya, panjang sisinya. Nah, setelah kita cek, AB itu akan bersesuaian dengan PR ya. Jadi AB berbanding PR itu kita sederhanakan menjadi 1/4. PC bersesuaian dengan PQ itu setelah disederhanakan menjadi 1/4 juga. Sedangkan AC berbanding RQ, perbandingannya 1/4 juga. Ketiga pasang sisi yang bersesuaian ini sebanding, maka kita bisa katakan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga RPQ. Cukup mengecek side-nya saja. Syarat yang ketiga, kita bisa mengecek kesebangunan SAS atau side angle side, di mana kita mengecek dua sisi yang bersesuaiannya sebanding dan satu sudut yang diapit tersebut sama besar. Contohnya seperti ini. Nah, kalian perhatikan ada dua segitiga APQ dan ABC. Nah, dua segitiga ini kita suruh mengecek dengan sisi-sisi yang diketahui. Seperti ini, apakah dua segitiga ini sebangun? Nah, kita bisa mengecek yang bersesuaian yang pertama untuk sisinya, yaitu AP dengan AC. AP bersesuaian dengan AC, itu perbandingannya 2/3S. Sedangkan angle-nya, ini angle yang diapit ya, diapit oleh sisi yang diketahui. Karena posisinya di tengah seperti ini. Ini angle-nya ada pada dua sisi, jadi diapit. Jadi sudut PAQ dengan sudut CAB itu sama, karena dia bertolak belakang, sifat sudut yang bertolak belakang. Berikutnya AQ, dia bersesuaian dengan AB, jadi perbandingannya 2/3. Nah, ketika kita mendapatkan dua sisi yang sebanding dan satu sudut yang sama besar, yang diapit ya, sudut yang sama besarnya diapit oleh dua sisinya, sehingga kita bisa katakan bahwa segitiga APQ akan sebangun dengan segitiga ACB. Oke, kita ke contoh soal. Misalkan ada diketahui gambar ini. Diminta membuktikan apakah segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Segitiga ABC dan ADE ini saling bertumpuk ya.
Ini ada segitiga ABC, ada segitiga ADE juga. Nah, kita bisa mengecek menggunakan salah satu syarat kesebangunan tadi. Misalkan ingin mengecek sudutnya. Sudut ABC akan sama dengan sudut ADE. Sudut ini sama dengan sudut ini. Kenapa kita bisa simpulkan sama? Karena BC sejajar dengan DE. BC sejajar DE, sehingga sudut ABC akan sehadap dengan sudut ADE. Sudut yang sehadap itu sama besar. Kita mendapatkan angle yang pertama. Selanjutnya, kita perhatikan sudut BAC akan sama dengan sudut DAE. Sudut BAC di sini, sudut DAE juga di sini letaknya. Mereka berhimpit atau sudut yang sama ya, menjadi satu. Jadi pasti ukurannya juga sama. Selanjutnya, sudut yang bersesuaian berikutnya ACB. Sudut ACB itu bersesuaian dengan sudut AED. Mereka juga sama besar. Mirip dengan sudut ABC dan ADE. Mereka sehadap. Karena diketahui BC dan DE-nya sejajar. Nah, karena ketiga angle atau ketiga sudutnya yang bersesuaian tersebut sama besar, maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC akan sebangun dengan segitiga ADE. Contoh soal berikutnya. Nah, jika masing-masing diketahui seperti ini dan diminta menentukan panjang sisi DE dan sisi AB-nya. Bagaimana cara menentukannya? Pertama, kalian perhatikan ini. Kita harus menentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian tersebut yang mana. Menentukan perbandingannya seperti ini agar tidak salah. BC, ini BC pada segitiga ABC akan sebanding dengan, bukan sebanding ya, akan bersesuaian dengan DE di segitiga ADE. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa tulis gambar ulang ya, misalkan seperti ini. Nah, kita gambar ulang dua segitiga ini. Oke, ini A, B, C, dan ini A, D, E. Nah, udah terlihat ya. Jadi AB akan bersesuaian dengan AD ini. AC akan bersesuaian dengan AE. BC bersesuaian dengan D. Nah, setelah kita menentukan seperti ini, jika ingin mencari DE, udah pasti kita pakai pasangan yang ini ya. Dan satu lagi kita pakai pasangan yang sisinya diketahui semua, yaitu AC dan AE. Yang ini. Kita tidak menggunakan AB dan AD karena AB sisinya belum diketahui, AD juga belum diketahui. Oke, kita lakukan seperti pada video kesebangunan segi 4. Kita gunakan konsep perbandingan senilainya, kita kali silang 4 kali AD, 4 kali DE maksudnya, sama dengan 5 kali 12. Selanjutnya kita bisa coret sama-sama dibagi 4. Oke, ini 1 maksudnya ya, 1, 3. Sehingga 5 kali 3 DE sama dengan 15 cm. Oke, selanjutnya untuk mencari AB, kita bisa misalkan AB dengan X dulu, supaya nggak terlalu banyak kita menuliskan huruf. Tadi AB pasangannya bersesuaian dengan AD ya. AB dengan AD, kita bisa gunakan AC dengan AE lagi. Nah, kemudian kita ganti seperti ini. Nah, perhatikan untuk panjang AD. Panjang AD ini merupakan penjumlahan dari X dengan 5 cm. Yang ini. Kita bisa tuliskan seperti ini. Ini kita lakukan aljabar, untuk kali silang. 4 kali X, 4X, 4 kali 5 yaitu 20. 12 kali X yaitu 12X. Kita gunakan konsep persamaan liniernya. 4X dikurangi 12X sama dengan negatif 20, sehingga negatif 8X sama dengan negatif 20, dan X sama dengan negatif 20 dibagi negatif 8. Peroleh 2,5 cm. Jadi panjang AB adalah 2,5 cm. Contoh soal yang berikutnya. Nah, diminta untuk menentukan panjang BR. Wah, gimana cara menentukan panjang BR ini? Hal pertama yang kita lakukan, kita bisa pisahkan ada dua segitiga di sana ya, APB dan
PQR. Kita harus ngecek dulu apakah segitiga APB dan RPQ ini sebangun atau tidak. Oke, kita bisa lihat yang bersesuaian. Sudut APB akan bersesuaian dengan sudut PRQ. Dia besar sudutnya sama dengan simbol seperti ini. Oke, jadi besar sudutnya sudah sama karena sudah dibuat simbolnya atau tandanya pada soal. Berikutnya, sudut APB sama dengan sudut RPQ. APB dengan RPQ. Di sini ya, sama-sama di sini letaknya. Mereka berhimpit. Masih sama sudutnya karena berhimpit. Nah, sudut PBA akan sama dengan sudut PQR. Sudut yang tersisa yang ketiga ya. Jadi ketika dua sudut lainnya sama besar, khusus sudut segitiga, maka sudut ketiga juga akan sama besar. Nah, ketiga angle yang bersesuaian tersebut sama besar, maka segitiga APB sebangun dengan segitiga PQR. Nah, berikutnya untuk mencari panjang BR, kita perhatikan dulu, ya ini ya. Sebelum kita bisa mencari panjang BR, kita bisa cari dulu panjang PR. Ya, kita bisa cari panjang PR seperti apa. Lalu kita coba pisahkan dua segitiga ini, biar lebih gampang untuk kita mencari sisi yang bersesuaian. Iya, seperti ini. Nah, ini sisi yang bersesuaian. Kita tulis seperti ini dulu. Jadi kita bisa mencari PR dulu sebelum mencari BR. Nih, mencari sisi PR. PR bersesuaian dengan PA. Kita cari pasangan sisi yang bersesuaian yang sama-sama diketahui, yaitu PQ dengan PB. Nah, kita pakai dua pasang ini. Kita lakukan cara seperti sebelumnya, kita kali silang. Kita kali silang, sehingga kita memperoleh hasilnya 4PR sama dengan 8 kali 10. Jadi kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Sehingga PR dapat nilai 20 cm. Nah, jika ingin mencari BR, belum selesai. Kita kembalikan lagi. Oke, PR kita sudah ketahui 20 cm. Sehingga panjang BR tinggal kita kurangi aja. PR dikurangi PB, yaitu 20 dikurangi 4. Jadi BR sama dengan 16 cm. Nah, silakan kalian coba soal-soal berikut untuk lebih menguji pemahaman kalian terkait kesebangunan segitiga. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya terkait kekongruenan. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan langsung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.